saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami kabarkan pada dunia, inilah 7 tuntutan rakyat untuk Presiden ke-7. Akan tetapi di sini kami dikecewakan oleh Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami tidak diakomodir untuk dapat bertemu dan menyampaikan tuntutannya. Maka dari itu, sepakat bersama teman-teman yang lain, kita akan terus mengeluarkan, kita akan terus bersemangat menyampaikan aspirasi rakyat. Karena apa? Karena tujuan kita adalah aspirasi rakyat didengar dan juga diakomodir oleh pemerintah hari ini. Wahai para pemimpin biadab, hari ini kita berdiri bersama-sama, tidak seperti hal kita yang kalian pikirkan. Kami di sini memperjuangkan hak kami, hak yang pasti kami anak bangsa memperjuangkan selamanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, kami harap bahwa adanya 7 tuntutan rakyat tadi bisa memperingati, bahkan mengecam bahwa Presiden Joko Widodo harus segera menemui kami secepatnya. Sepakat kawan-kawan? Tuntutan kami tidak pernah berubah, kami tidak pernah mau ditemui siapapun kecuali Presiden Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Jokowi menghitung hari, masih tidak percaya rakyat harus berkembang dan semakin nyata. Perlawanan mahasiswa bagai api yang membara, kekacauan politik dan kehancuran ekonomi kental terasa. Unjuk rasa menggeliat terus menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, negara tereduksi di bawah kendali penguasa yang keji dan mengandalkan tindakan represi. Aparatur pemerintahan gemar pada tirani kekuasaan oligarki, angkuh menjadi pemimpin tanpa hati nurani dan budi pekerti. Kerja-kerja sebatas slogan penuh ilusi yang nyatanya hanya lautan basa-basi dan gunung-gunung janji. Rezim kekuasaan makin hari tak memiliki kehormatan. Bersembunyi dan takut berhadapan, menghilang menghindari tuntutan para demonstran. Hutang korupsi dan kolusi serta krisis ekonomi multidimensi telah menjadi simbol kemerosotan dan kemunduran. Di tangan pemerintahan boneka, negara terancam kebangkrutan. Mahasiswa dan rakyat tidak pernah berhenti bertekad setia menjaga konstitusi, melindungi segenap tumpah darah dan menyelamatkan Ibu Pertiwi, tidak akan selamanya diam tertindas, mulai menyusun barisan bangkit melawan penjahat dan pengkhianat NKRI. Membawa pesan untuk rezim Jokowi, saatnya mulai menghitung hari. BEM UI dan juga Aliansi Mahasiswa Indonesia AMI menggelar aksi berunjuk rasa di Patung Kuda Jakarta Kamis 21 April. Aksi demo ini berjalan kondusif. Sebanyak 9.915 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan demo ini. Selain itu, polisi juga melakukan filterisasi masa aksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyusup. Untuk kekuatan yang dikerahkan hari ini, totalnya 9.915 itu terdiri daripada kekuatan Polri dan dibantu TNI. Dalam hal ini, Kodam Jaya 1140 personil Kodam Jaya, selebihnya anggota Polri dan juga ada Satpol PP. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan di Monas Kamis 21 April. Kemudian kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam kegiatan kali ini akan berlakukan filterisasi kepada semua elemen yang akan melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di beberapa titik yang mereka tuju baik dari DPR maupun istana, sambungnya. 7 tuntutan demo. Dalam tuntutan tersebut, salah satunya adalah penolakan Presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024. Ketujuh tuntutan itu adalah: 1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. 2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. 3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. 4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis dan demokratis. 5. Sahkan RUU Pro Rakyat, tolak RUU Pro Oligarki. 6. Wujudkan reforma agraria sejati. 7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Polisi amankan pria diduga provokator di tengah demo mahasiswa di Patung Kuda. Polisi mengamankan salah seorang provokator dalam aksi unjuk rasa BEM UI dan elemen mahasiswa lainnya yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 21 April. Pantauan kumparan di lokasi keputusan untuk mengamankan aksi provokator itu diamankan oleh aparat polisi berpakaian preman. Bukan tanpa alasan, provokator diamankan pihak kepolisian karena pria tanpa jas alma mater itu menunjukkan gestur tubuh
yang seorang memprovokasi dan memancing emosi masa demo 21 April. Provokator berbaju hitam itu pertama terlihat mengacungkan kedua jari tengah ke arah massa aksi. Kata-kata bernada provokasi pun dilontarkan yang bersangkutan dengan arah massa aksi. Tak ingin berlarut dalam kesudahan ricuh, pihak kepolisian berpakaian preman memutuskan untuk mengamankan yang bersangkutan. Mahasiswa bawa spanduk kartu merah untuk pemerintah. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai berkumpul di sekitar Monas untuk melakukan demo 21 April. Mereka datang dengan mengenakan alma mater asal kampus mereka. Beberapa dari mereka membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan aksi. Salah satu spanduk yang mereka bawa bertuliskan kartu merah untuk pemerintah. Ada pula spanduk bertuliskan menuju Indonesia mundur, innalillahi demokrasi, hingga 3 periode dasmu. Mahasiswa di demo 21 April, Jokowi offside, BBM, dan pajak naik tinggi sekali. Dalam orasinya sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi mahasiswa secara bergantian. Mulai dari permintaan untuk menghentikan wacana 3 periode, kepemimpinan presiden hingga kritik atas kenaikan BBM dan pajak yang menurut mereka sangat membebani rakyat. Dalam menyuarakan kritiknya, mereka menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dan liriknya telah diubah. Naik-naik BBM naik tinggi-tinggi sekali, naik-naik pajaknya naik tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara, kata para mahasiswa dalam orasinya. Tak hanya itu, tajuk Jokowi offside pun terus menggema sepanjang orasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Hal itu disampaikan guna mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai justru tak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa berhasil temui pimpinan DPR sampaikan tuntutan, tapi gagal bertemu Jokowi. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa 21 April di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 21 April 2022. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, antara foto atau Akbar Nugroho Gumai. Jakarta, Kompas.com, nasib berbeda dialami mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR dan dekat Istana Negara, Kamis 22 April 2022 kemarin. Mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPR berhasil menemui pimpinan Dewan dan menyampaikan langsung tuntutannya. Sementara itu, mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya tak berhasil bertemu Jokowi ataupun perwakilan dari istana. Unjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto kemarin dilakukan oleh mahasiswa yang bergabung dalam aliansi mahasiswa AMI. Selain itu, ikut serta juga kelompok buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK saat aksi unjuk rasa masih berlangsung. Perwakilan massa pun diminta untuk masuk ke gedung parlemen. Mereka lalu diarahkan ke sebuah ruangan untuk mengadakan audiensi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dan Ahmad Rahmat Gobel. Pertemuan berlangsung lebih kurang 30 menit usai audiensi dan perwakilan demonstran menemui awak media untuk memberikan keterangan. Rahmat Gobel mengatakan gerakan massa ini menuntut sejumlah hal, diantaranya soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), hingga persoalan kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan menjelang Lebaran. Ya, yang dituntut seperti yang disampaikan waktu lalu, soal Omnibus Law mengenai penurunan harga kebutuhan pokok apalagi menjelang Lebaran ini, dan hal-hal lain menyangkut pemerintah juga, tutur Gobel. Menindaklanjuti tuntutan itu, Gobel memastikan DPR akan segera memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ke Komisi 6 untuk menjelaskan kondisi bahan kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Ya, jadi memang Komisi 6 akan mengundang Mendak dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update daripada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar, di samping membahas tentu hal-hal yang lain, imbuh politisi Nasdem itu. Setelah aspirasinya diterima, mahasiswa dan buruh pun membubarkan diri secara tertib. Unjuk rasa di istana, di dekat Istana Negara, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, juga menggelar aksi unjuk rasa. Massa berkumpul di sekitar Patung Kuda, Patung Arjuna, Wiwaha, karena akses menuju ke depan istana ditutup oleh pihak kepolisian. Mahasiswa telah berkomunikasi dengan pihak istana agar bisa bertemu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ataupun pejabat istana yang mewakili. Namun massa mahasiswa kecewa hingga detik terakhir tak ada satu perwakilan istana yang menemui mereka. Ini perlu diketahui bahwa kami yang sudah mewakili masyarakat Indonesia pun tidak mau Presiden dan Wakil Presiden menemui kami, kata Ketua BEM UI Bayu Satria dalam orasinya. Karena gagal bertemu Jokowi, para mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan unjuk rasa lainnya serempak di wilayah Indonesia. Massa mengancam akan memenuhi jalan-jalan di negeri ini. Kami akan buat Indonesia marah atas ketidaksanggupan negara mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kami ingatkan, kami akan menebarkan kolektif menyambungkan ke seluruh gerakan elemen masyarakat. Dan kami pastikan kami akan membanjiri jalanan, tutur Bayu. Meskipun gagal bertemu Jokowi, mahasiswa tetap membubarkan diri dengan tertib.
Adapun Presiden Jokowi tidak berada di kompleks Istana Kepresidenan saat mahasiswa menggelar demo kemarin. Menurut kepada Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Jokowi sedang melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor. Selain itu, Presiden hari ini juga mengunjungi sejumlah pasar di kawasan Bogor, antara lain Pasar Cisarua dan Pasar Ciawi. Kegiatan rutin saja mengunjungi pasar di sekitar Bogor seperti Pasar Cisarua, Pasar Ciawi, dan lain-lain, ujar Heru saat dikonfirmasi pada Kamis. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI Bayu Satria menegaskan, aksi 21 April akan tetap berjalan. Hal itu ia ungkapkan setelah menggelar Kongres Rakyat Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta.